Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar? Semoga kamu baik ya. Kita hari ini mulai lagi pembacaannya. Oke, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang tersadar dia harus mempertahankanmu bila tak ingin kehilanganmu. Ya, yang tersadar harus mempertahankanmu bila tak ingin kehilangan kamu. Sora akan ingetin berulang kali bahwa ini umum, bukan pribadi atau personal. Jadi sangat mungkin ada yang nggak cocok sama kamu ya teman-teman. Ada yang cocoknya mungkin cuma setengah, atau nggak cocok sama sekali bahkan, atau cuma beberapa kartu aja. Tolong disesuaikan dengan kondisi kamu ya teman-teman. Dan yang pastinya kamu boleh banget personal reading ya, berbayar di Instagram Sora @sora_tarot untuk pembacaan yang hanya terfokus hanya untuk kamu. Oke teman-teman, kita lihat ada energi seperti apa yang tersadar ya, kalau dia harus memperjuangkan kamu, kalau dia tidak mau kehilangan kamu. Teman-teman di sini ya, kalau Sora lihat ada energi yang dia ngerasa bahwa memang ada energi vibrasi yang berbeda di antara kalian ya. Jadi ada yang satu lebih tinggi, ada yang satu lebih rendah gitu ya, secara energi, secara perasaan, secara emosi. Nah, energi yang berbeda itu akan buat jadi gap atau ada jarak teman-teman. Ketika seseorang vibrasinya tidak sama, itu biasanya dia akan merasa kurang nyaman ya, antara kamu yang nggak nyaman atau dia yang nggak nyaman teman-teman ya. Jadi orang itu harus setara biasanya. Nah, orang kalau udah deket gitu ya, misalnya kayak kamu sama teman dekat kamu gitu misalnya, atau sama orang dekat kamu yang kalian bisa akrab, bisa cocok gitu ya, pasti kurang lebih ada persamaan energi vibrasi di sana ya. Bukan berarti nggak 100% pasti nggak ada berantemnya, udah pasti 100% cocok banget, itu nggak mungkin ya. Itu sangat-sangat realistis, pasti akan ada yang kita bersinggungan gitu ya. Tapi secara garis besar pasti ada energi yang cocok atau enggak gitu ya. Jadi di sini kalau Sora lihat, dia ngerasa secara vibrasi memang kalian itu beda, dan kalau dia mau memperjuangkan kamu memang harus ada perubahan energi di sana teman-teman ya. Salah satu yang jadi kendala memang dalam hubungan ini ya, yang juga mungkin harus jadi satu poin yang dia perhatikan adalah memang harus lebih banyak komunikasi, atau komunikasinya diperbaikin teman-teman ya. Di sini mungkin karena kesibukan masing-masing atau karena ego masing-masing, bicara itu jadinya lebih sedikit ya. Karena sibuk atau karena lebih banyak maunya mempertahankan ego masing-masing, jadi kayak udah ketika mentok udah diem gitu ya, atau udah nyuekin, atau udah silent treatment gitu ya. Padahal ya kalau memang ada perbedaan ya itu harusnya dibicarakan, harusnya didiskusikan gitu ya, untuk saling terbuka. Memang di sini ada masalah tentang komunikasi yang kurang lancar ya teman-teman. Lalu teman-teman, kalau Sora lihat, ketika dia sudah merasakan bahwa vibrasi kalian berbeda, disinilah dia punya satu perasaan, dia sadar gitu ya, kalau mau hubungan ini tetap bisa dipertahankan, tetap bisa berlanjut, dia harus ada transformasi secara energi, secara jiwa gitu ya. Harus ada perubahan teman-teman. Karena kalau Sora lihat di sini, dia bisa merasakan bahwa semakin hari kamu semakin jauh dari dia, semakin hari kamu semakin berjarak sama dia. Karena di sini mungkin banget ada situasi dia yang stagnan, yang tidak ada perubahan atau begitu-begitu aja. Sedangkan transformasi itu harus berjalan, ya. Jadi ini yang membuat dia tuh secara getaran energi merasakan bahwa harus ya, dia ada perubahan, situasi di antara kalian harus ada yang ditransformasi. Oke? Orang ini mungkin sekarang memang lagi nggak komunikasi sama kamu, tapi di sini kalau Sora lihat, orang ini itu pingin untuk bisa texting kamu, bicara sama kamu, komunikasi lagi sama kamu, mulai dari chatting dulu ya jalurnya, oke? Karena apa? Itu dia akan masuk pelan-pelan untuk mungkin bicara sama kamu teman-teman, oke? Orang ini juga merasa gitu, selama ini aku tidak cukup
bisa atau tidak cukup mampu untuk memberikan apa yang kamu mau, untuk tidak cukup mampu memberikan apa yang kamu ekspektasikan, dan aku dalam situasi ini selalu jadi seseorang yang ngambil bukan ngasih, gitu ya. Artinya lebih banyak berat sebelah, teman-teman, ya. Mungkin dia tidak bisa menjadi sosok yang kamu mau, kamu inginkan, kamu harapkan, atau jadi sosok yang bisa nyimbangin energi kamu, teman-teman. Ya, mungkin kesadaran kalian berada di level yang berbeda. Paham? Jadi kesadaran kamu ada di tingkat yang lebih tinggi, teman-teman, ya. Orang ini itu punya memang banyak kekhawatiran dan ketakutan, ya. Orang ini tuh tipe-tipe yang suka anxiety, enggak tenang, banyak takutnya, banyak khawatirnya, ya. Mungkin sekali dalam perjalanan hidupnya, orang ini tuh mengalami banyak memori-memori yang hidup di bawah ketakutan dan kekhawatiran, ya. Mungkin latar belakang keluarganya atau apa yang dia pernah alamin, dia pernah tiba-tiba kehilangan hal-hal dalam hidupnya dia, atau sering banget ditakut-takutin, ya teman-teman. Makanya kitab sangat penting untuk khususnya untuk kalian ya, yang sudah punya anak atau nanti akan punya anak, teman-teman, atau dalam pergaulan, ya. Hati-hati dalam memberikan kata-kata yang selalu ditakut-takutin. Kita tuh dari kecil punya budaya ditakut-takutin. Ayo abisin makanannya, nanti kalau enggak ditangkap sama Pak Polisi, ya. Padahal Pak Polisi nggak nangkep orang nggak makan, ya. Nanti awas loh, main sampai sore diculik sama wewe gombel, gitu ya. Ditakut-takutin, gitu ya. Nanti kamu kalau seandainya nggak sama dia, nanti kamu nyesel loh. Nanti nggak dapat yang lebih baik. Dan berikutnya. Ingat teman-teman, kata-kata itu mengandung energi, ya. Makanya kalau seandainya selalu dimasukin kata-kata yang bikin takut, apalagi lingkungan kita juga masukin input yang takut-takut, kita pun akan jadi orang yang nggak tenang. Oke? Dipikirkan itu baik-baik. Makanya hati-hati ketika kamu ngomong. Nah, kamu ngomong di sosial media melalui apa? Melalui jari kamu, ya, salah satunya. Oke? Itu kan bedanya, yang kamu omongin kamu tulis aja. Itu juga adalah media, ya. Apa yang kamu sampaikan cuma secara tertulis. Orang ini tuh banyak terpikirkan banyak hal, ya, kalau Sora lihat akhir-akhir ini, ya. Jadi banyak banget terpikirkan akhir-akhir ini soal perasaan dia sama kamu, ya. Mungkin banget kepikiran soal hubungan kalian, mungkin banget kepikiran soal relasi di antara kalian atau kebersamaan di antara kalian, ya. Jadi banyak hal yang dia renungin, teman-teman, ya. Kekhawatiran dia, ketakutan dia, dan ini ada proses healing yang sedang berjalan, ya, untuk tujuannya lebih baik, ya teman-teman. Memperbaiki hati, memperbaiki perasaan, memperbaiki situasinya. Bahwa, ya teman-teman, harus ada proses yang tadi Sora bilang, keseimbangan, memberi dan menerima. Itu yang mulai dia sadarin. Kalau aku tidak bisa memberi dan menerima dengan seimbang, aku akan kehilangan kamu. Karena memang salah satu yang bikin hubungan ini bermasalah itu tadi, ya. Tidak ada keseimbangan, berat sebelah, dan terlalu banyak hal-hal negatif yang mempengaruhi. Paling banyak sih ketakutan, ya. Dan sebelumnya orang ini mungkin banget banyak, ya, sangat-sangat percaya diri berlebihan. Dia ngerasa diri dia bener, gitu ya. Itu kan juga bentuk narsis, ya. Dan energi ini sangat mungkin bisa bergetar karena energi kesadaran yang kamu berikan sama orang ini, ya. Jadi teman-teman, energi itu nular, ya. Ingat, kalau kamu kirimkan dia energi-energi yang memancing dia untuk lebih sadar, itu yang akan bisa ditangkap, ya. Dalam 1 minggu ke depan, kamu sangat mungkin mendengar sesuatu dari dia, kabar dan sebagainya, ya. Dia akan bicara selama ini ada isi hati seperti apa, ada perasaan seperti apa, teman-teman, ya. Karena kalau Sora lihat, kamu lebih berani untuk bersikap. Mungkin sebelumnya selama ini kamu banyak ngalah sama dia, kamu nahan-nahan, kamu nggak bicara, tapi akhirnya ketika kamu bicara apa adanya, itu malah men-trigger dia, teman-teman, ya. Dan ketika itu, teman-teman, kamu mungkin mengatakan sama dia kayak, yuk udah kita sendiri dulu, kamu pikir dulu deh, ya, di masa kesendirian ini, gitu ya. Mungkin kita harus benar-benar berpikir, apakah kamu masih mau sama aku masih mau sama kamu. Ibaratnya kamu juga mengirimkan sinyal sama dia, yuk kita merenung dan berpikir masing-masing, ya teman-teman. Tapi itu semua memang sifatnya sementara. Artinya apa? Memang ada perpisahan ini, itu pun sifatnya sementara, teman-teman, ya. Bukan sifatnya selamanya. Dan ketika ada perpisahan sementara inilah dia bisa melihat dengan menyeluruh.
bisa mengevaluasi dirinya lebih menyeluruh. Dan ini semua juga buah dari kalian yang banyak banget super sabar. Jadi kalau kalian yang belum sampai ke tahap ini, nah berarti pesannya adalah mesti kudu sabar teman-teman. Karena kesabaran ini, waktu dan kesabaran ini juga yang membawa kepada energi dia untuk bisa lebih paham ya. Jadi ketika kamu banyak bicara, kamu banyak sabar, kasih dia masukan, dia jadinya lebih kepingin menilik kamu lebih dalam ya. Kenapa ya kamu bisa bicara seperti itu? Kenapa ya kamu bisa nasehatin aku seperti itu? Apalagi teman-teman, ada beberapa juga di sini adalah player ya, suka main-main. Itu tadi ya. Kenapa? Salah satunya kalau Sora lihat masih nyambung sama yang tadi. Jadi kenapa punya banyak gitu ya? Kenapa? Karena takut kalau punya satu, nanti kalau hilang aku nggak punya cadangan. Jadi main gitu ya. Dan banyak dari kalian yang saling kenal melalui sosial media. Oke? Kenapa? Dia pingin akhirnya tersadar untuk mau memperjuangkan kamu. Kalau nggak mau kehilangan kamu. Teman-teman di sini dia itu mendapatkan pencerahan dan terbuka pikirannya. Ya, kalau komunikasi ini nggak dibenerin, cara berpikir ini nggak dibetulin, secara mentalitas nggak diberesin, hubungan ini tidak akan mencapai kepada satu proses kemenangan atau keberhasilan. Harus ada inisiasi pikiran dan transformasi pikiran dan mental yang harus dijalani. Karena memang hal-hal yang kamu ngomong sama dia itu adalah hal-hal yang sangat masuk akal, hal-hal yang logika, hal-hal yang bukan nakut-nakutin dia kayak orang lain, yang ngomong apa adanya gitu ya, yang kamu sampaikan ke dia. Dan kalau Sora lihat, dia ngerasa aku butuh energi untuk didukung, atau butuh energi untuk bahagia ya. Dan kamu salah satu jadi orang yang mendukung dia paling kuat. Energi bensin kamu tuh kayak kasih bensin untuk dia tetap bergerak ya teman-teman. Kamu juga memberikan dia energi optimisme yang sangat besar sekali. Optimisme, harapan yang kuat teman-teman. Ini aku tutupin dulu nanti kalau nggak kena lagi. Jadi di internet itu kadang-kadang gitu di sosmed. Nah kalau Sora lihat di sini, dia itu jadi ngerasa bahwa masih terbitlah satu perasaan harapan gitu ya. Dan dia tahu kamu orang yang salah satu paling bisa diharapin sama dia teman-teman. Ya, karena kamu punya energi optimisme yang kuat sekali. Kamu juga tangguh secara pikiran dan secara perasaan. Perasaan dia itu sudah sangat dalam dan kuat sama kamu, teman-teman. Perasaan dia sudah mendalam sama kamu. Ada cinta yang penuh di sana. Karena dia tahu kamu tuh sayang banget sama dia gitu loh. Peduli banget sama dia. Dan kalau dia kehilangan kamu, itu adalah kehilangan terbesar gitu loh. Tuh. Kamu tuh udah bantu dia segalanya, bukan cuma jadi pasangan, jadi teman juga, kasih support juga gitu ya. Secara emosi paling bisa mengerti dia, secara emosi paling bisa memahami dia. Jadi kalau sampai dia kehilangan kamu gitu ya, itu akan jadi penyesalan terbesar buat dia teman-teman ya. Karena kalau Sora lihat di sini ada energi menggebu di dalam diri dia, api asmara yang sangat-sangat masih kuat ya, perasaan dia sama kamu teman-teman ya. Ada apa dari sisi kamu? Teman-teman, karena kalau soal lihat dari sisi kamu, sudah dalam 1 tahun ini kamu merasa sudah banyak yang terjadi di antara kalian. Tapi nggak ada perubahan sama dia gitu ya. Kurang lebih gitu ya. Sehingga kamu merasa kayak kamu mau tegasin, gini loh masalah kita. Kalau kita nggak diberesin masalah kamu ini, gitu ya. Kamunya nggak berubah, kita akan begini-gini terus. Ya. Apalagi kalau Sora lihat, beberapa dari kalian punya masalah dengan, bukan punya masalah ya, punya isu dengan sosok ayah gitu ya. Jadi kamu tuh merasa bahwa kamu butuh pasangan kamu tuh, jangan sampai ada beberapa di sini yang mungkin ya, mohon maaf koreksi Sora kalau Sora salah, ini nggak semuanya ya, kayak punya gambaran sosok ayah yang tidak cukup baik untuk dia, atau nggak ada, absen gitu ya, mungkin karena adanya perpisahan atau orang tuanya sudah meninggal, ayahnya gitu ya, sehingga jadi nggak ada sosok itu, sehingga kamu merasa kamu butuh sosok itu ada di pasangan kamu teman-teman ya. Dan sementara mungkin dia tidak punya hal itu gitu ya. Dan secara banyak hal kamu tuh ngerasa kamu tuh udah cocok sama dia, secara seksualitas, secara intimasi kalian tuh cocok gitu ya. Cuman memang ada hal yang harus diselesain gitu ya. Makanya dalam 1 bulan ini kamu membiarkan dia tuh kayak udahlah,
biarkan dia berpikir dulu ya teman-teman di sini. Jadi biar dia membereskan pikiran dia, dan dia membereskan, kamu beresin juga pikiran kamu ya teman-teman. Karena selama ini kamu ngerasa jadinya kok aku jadi kayak ngurusin anaknya orang gitu ya, selalu mommy issues ya. Jadi kamu tuh punya bayi besar di sini yang mesti kamu taking care gitu. Jadi kamu ngerasa kayak wah nggak bisa nih, aku butuh pasangan yang setara. Apalagi ada juga yang masih belum selesai sama mantannya ya. Jadi kamu tuh kayak ngasih dia waktu, udah deh. Kamu tanya diri kamu, siapa yang mau kamu perjuangin? Kita tidak mungkin ada mantan di antara kita. Dan akhirnya nanti takutnya lama-lama jadi banyak trauma, teman-teman. Trauma, kecewa. Jadi kamu tuh udah kayak menegaskan sama dia, dan sekarang dia jadi benar-benar tersadar kalau aku tidak perjuangin kamu, bye-bye. Gitu ya ibaratnya. Kamu tuh udah siap untuk lepasin dia, teman-teman. Tuh. Bukannya kamu nggak sayang sama orang ini, tapi kamu tuh kayak aku udah siap kalau memang aku harus meninggalkan orang ini gitu ya. Karena ya memang secara energi kamu tahu value kamu gitu ya. Kamu tidak mau kayak aku tuh sayang, aku cinta gitu ya. Tapi kalau aku harus terus-menerus seperti ini, menurut kamu itu tidak self love diri kamu, tidak mencintai diri kamu, tidak respect diri kamu. Ingat ya, self love yang Sora bahas di sini bukan yang kayak di sosial media, dengan alasan nggak sehat, menggendutkan dirinya, makan sembarangan dan sebagainya. Bukan seperti itu ya. Self love itu adalah menyayangi diri, mencintai diri, tapi bukan malah menyiksa diri dengan yang nggak sehat ya. Jadi Sora tekankan. Dan kamu juga ngerasa bahwa kayak aku harus berpikir juga nih. Jadi biarkan aku berpikir, biarkan dia berpikir. Jadi kamu tuh membuat energi pembelajaran buat dia, teman-teman. Ya. Biar dia itu punya pertimbangan, biar situasi lebih berimbang. Kamu pun juga sedang menimbang-nimbang dengan logika. Apakah memang bisa untuk perjuangkan. Yang dia rasakan dari perenungan dia tentang tidak mau kehilangan kamu. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini ya, kamu tuh malah membuat dia dengan bersikap lebih tegas. Kamu malah membuat dia kayak belajar untuk jangan jadi orang yang penuh dengan keraguan. Harus tegas sama satu tindakan. Jadi kamu membuat dia memicu dan memacu dia untuk bisa tegas, teman-teman. Ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia tuh jadi banyak banget belajar. Ya, banyak banget belajar karena dia ngerasa sama kamu itu banyak pembelajaran yang bisa diambil, banyak cara berpikir kamu yang mendewasakan dan membawa dia kepada satu pencerahan. Ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia itu juga di satu sisi lain, dia itu nggak siap kalau harus kehilangan kamu. Ya. Jadi dia udah mulai berasa nih, kalau aku nggak perjuangkan, kalau aku nggak ada perubahan, kalau aku nggak ada tindakan merubah diriku, merubah tindakanku, aku akan kehilangan kamu. Ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh takut. Sebelumnya tuh banyak ketakutan, takut ditinggal, takut dikecewain. Makanya sikap-sikap dia sebelumnya seperti itu. Ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia belajar untuk menjadi lebih realistis dan belajar untuk membuktikan cinta dia sama kamu juga harus realistis, harus ditunjukkan. Ya. Dan kalau Sora lihat, dia ada energi rasanya bersyukur. Ada kamu tuh banyak banget hal-hal yang membuat dia bahagia, membuat dia banyak belajar gitu ya. Dan kalau Sora di sini, dia itu tidak mau kalau sampai harus kehilangan kamu, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia itu selama ini banyak berfokus sama masalah, pikirannya dia itu nggak tenang. Jadi kalau Sora lihat, dia sekarang sudah mulai mau berfokus sama cari solusinya, oke? Dan kalau Sora lihat, hasrat dia yang besar sama kamu membawa dia untuk lebih siap untuk terbuka, lebih siap untuk menghadapi masalah, gitu ya. Tuh, orang ini memang masa lalunya, masa kecilnya mungkin banget sulit ya teman-teman. Jadi makanya kamu berdealing dengan seseorang yang harus banyak pemberesan juga. Yang akan terjadi ke depannya di antara kalian, teman-teman, dia akan membuka hatinya dan memperjuangkan dirinya cuman untuk kamu. Tadi Sora udah bilang ya, bahkan dalam satu hal dia mulai terbuka ya. Orang ini akan semakin mendekat sama kamu, dan orang ini mungkin saja orang dekat kamu ya, nggak gitu jauh dari kamu. Ya, orang ini akan mendekat sama kamu, dan kamu akan perlahan-lahan mungkin ya melihat proses-proses dia dalam tadi 1 atau 2 minggu ke depan ada perubahan. Ya, orang ini bisa saja memang takut sama yang namanya komitmen. Tapi kalau Sora lihat di sini ada energi pembelajaran yang dia pelajari, ya teman-teman. Dan dia pingin lebih untuk tulus sayang kamu, cinta kamu, untuk benar-benar mempertahankan kamu.
ya. Jadi sesuatu yang tiba-tiba saja datang energinya teman-teman, ya. Jadi energi yang memang tiba-tiba datang ke dia membuat dia sadar. Ini mungkin juga karena kamu banyak mengirimkan energi positif manifestasi teman-teman, ya. Kamu banyak belajar menjadi bijak untuk membiarkan dia juga belajar gitu ya. Kamu tuh mendengarkan sosok bijak di dalam diri kamu teman-teman. Ya, jadi kamu tuh kayak berusaha, ya sudah, kasih dia pencerahan biar dia berpikir sendiri dulu, ya. Nah, teman-teman, itu sesuatu yang sangat-sangat positif. Sora yakin kamu energinya bagus banget, ya. Jadi, untuk kamu yang terus ingin mempertahankan energi kamu tetap bersih, cakra-cakra kamu jelas, sehingga energi yang kamu sampaikan itu vibrasinya jelas, teman-teman, ya. Nah, ini hanya bisa dilakukan sama orang-orang yang energinya bagus. Silahkan dipesan di Batu Clear Quartz, sudah ada fungsinya sendiri dan sudah Sora booster dengan energi healing, membantu membersihkan titik cakra, membawa keseimbangan, lalu juga bisa bantu grounding, melepaskan pola berulang. Kalau titik-titik cakra kamu ke blocking, kamu energinya susah positif, gimana mau manifestasi, gimana mau vibrasinya naik, ya. Itu makanya penting. Ini adalah media, teman-teman. Ini bukan pelet, bukan jimatan, bukan ketok magic gitu ya. Enggak, ini hanyalah media membantu, tapi otomatis kamu juga tetap harus beribadah, bermeditasi, kayak gitu ya. Harganya di Instagram Sora 240.000 sepasang, tidak dijual terpisah, dan ini nggak ada kodam. Oke, ini selagi stoknya masih ada, karena kalau habis ini habis aku tidak janji bisa untuk mesen lagi. Oke, yang bintang lambang dari harapan dan perubahan, bulan juga lambang dari namanya perubahan. Sorry, kalau bintang itu harapan dan optimisme. Ini cantik banget kalau dipakai, ya. Silahkan dikoleksi selagi masih ada, atau yang mau beli di Tokopedia sudah Sora pin linknya di kolom komen, sudah Sora pin atau ada di kolom deskripsi. Tinggal check out aja di sana. Tapi kalau check out teman-teman boleh sabar ya. Gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita kan nggak langsung cek di Tokopedia juga gitu ya. Sabar, oke? Itu aja dari Sora. Terima kasih yang sudah beli. Boleh tulis komentarnya di bawah pengalamannya seperti apa. Ini adalah satu kenang-kenangan juga. Sarana kamu mendukung Sora dan Sora dukung kamu. Cantik banget karena ini import. Ya, aku menghadirkan ini bukan perkara mudah teman-teman, karena batunya itu sudah lebih mahal, aku harus bayar pajak dan sebagainya. Oke, kita sekarang coba lihat astrologi yang mungkin terungkap di sini teman-teman. Bisa jadi astrologi dia, bisa jadi astrologi kamu, ya. Aries, Taurus, dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Scorpio, Sagittarius, Virgo, Gemini, dan Libra. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri teman-teman. Yang mau personal reading, beli alat pembacaan, atau mau latihan baca, semua bisa di Instagram Sora @sora_tarot. Oke, kita coba lihat dulu. Oke, teman-teman yang mau baca bazi juga bisa ya. Yang mau baca potensi dirinya sendiri itu juga bisa. Yang mau lihat jalan hidupnya itu juga bisa. Mau lihat, Kak, aku cocoknya kerja apa sih? Aku punya potensi cocok gak ya sama pasangan aku? Aku punya potensi nikah 2 kali gak ya? Itu nanti kelihatan dari bazinya ya. ONBFUHHRTKL TQORYE 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Terima kasih dukungan kamu. I love you as always. Bye-bye.